Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bang Jamin. Ini menarik ketika tadi Putri menyatakan bahwa ingin dibebaskan, berharap dibebaskan dengan alasan anak-anak. Kalau mengedepankan alasan anak-anak, kansnya seberapa besar dalam kasus ini, terutama untuk Putri Chandrawati, Bang Jamin? Ya, dalam konteks KUHP, orang itu dibebaskan ada dua hal. Pertama, karena lepas dari segala tuntutan hukum atau bebas. Nah, lepas itu karena apa? Karena memang ini bukan perbuatan pidana, perbuatan perdata atau perbuatan lain. Kalau bebas karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Jadi kalau demi anak-anak itu pasti nggak ada ya. Itu nggak mungkin membebaskan seseorang demi anak-anak karena belas kasihan. Nggak ada dalam aturan hukum pidana terkait tentang hal itu. Hanya saja itu dalam rangka menggugah hati hakim supaya dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya. Nah, pledoi terkait dengan pledoi pribadi ini memang sifatnya lebih secara emosional, lebih psikologis ya, tidak ada unsur-unsur hukumnya. Tetapi tadi dia bercerita tentang kronologi kejadian. Nah, kronologi kejadian menurut versinya, ya, versi daripada Ibu Putri ini. Dan ini mungkin juga kita sudah dengar sebelumnya oleh Pak Ferdi Sambo. Nah, dari kronologi ini pasti dia ingin menyampaikan bahwasannya dia adalah korban. Yang saya katakan adalah playing victim tadi ya, menjadikan dia menjadi korban sehingga patutlah tindakan-tindakan yang dilakukan itu sebagai suatu kebenaran, tindakan pembunuhan terhadap Joshua Huta Barat tersebut. Dan dia membantah terkait hal-hal yang lain ya, yang dijadikan jaksa, contohnya terkait dengan perselingkuhan, yang dia mengatakan bahwasanya itu memang tidak pernah diungkapkan dalam persidangan. Nah, ini sifatnya emosional. Satu hal yang saya lihat memang pada umumnya terdakwa berusaha untuk menggugah hakim supaya hakim paling tidak memberikan keringanan karena melihat apa, oh ini beban keluarga, beban tanggung jawab keluarga, anaknya masih kecil ya, masih perlu masa depan dilindungi sama anaknya. Nah, itu nanti masuk dari alasan-alasan yang meringankan. Ya, masukkan kalau jadi bahan pertimbangan sama hakim. Kalau tidak ya tidak akan dipertimbangkan begitu Mas Jason. Baik. Bang Jamin, kembali ke pertanyaan tadi sebelum saya hantarkan pernyataan Putri Chandrawati. Para terdakwa ini menyampaikan pledoi pribadinya yang dibacakan sebelum kemudian diikuti oleh para kuasa hukum dari masing-masing terdakwa. Sebenarnya seberapa tinggi atau seberapa besar urgensi untuk para terdakwa menyampaikan pledoi pribadi ini, Bang Jamin? Biasanya terdakwa tidak ingin menyampaikan unek-unek ya dalam tanda petik apa yang menjadi keresahannya setelah melakukan suatu perbuatan pidana dan alasan-alasan menurut versi pribadinya yang menyangkut tentang emosionalitas dari seseorang pelaku supaya mendapatkan belas kasihan dari majelis. Nah, itulah diberikan kesempatan bagi apa namanya secara pribadi bagi terdakwa karena takutnya dalam konteks pembelaan penasihat hukum hal itu tidak menjadi suatu faktor yang bisa dijadikan masukan karena dalam konteks pembelai dari penasihat hukum terkait dengan fakta-fakta hukum dan terkait dengan analisis yuridis terhadap unsur-unsur pasal. Jadi yang sifatnya emosional, punya anak dua dan segala macam itu tidak dimasukkan ya dalam konteks pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum. Kualitasnya bagaimana? Ya tentu kualitasnya yang paling baik dan paling dipertimbangkan adalah terkait dengan pembelaan yang dilakukan oleh penasihat hukum, bukan terkait dengan pembelaan pribadi. Pembelaan pribadi itu sifatnya hanya untuk ya menggugah hakim saja ya, bukan menjadi analisis terhadap fakta-fakta hukum dan unsur-unsur dari suatu pasal-pasal yang didakwakan. Ada satu hal yang menarik Mas Jason. Dua kali ya Ferdi Sambo, penasihat hukumnya dan juga FS menyatakan terkait dengan jaksa penuntut umum itu sudah melakukan manipulatif terhadap keterangan-keterangan. Ini adalah suatu bentuk tuduhan yang serius ya bagi kejaksaan untuk bisa meyakinkan bahwasanya apakah mereka manipulatif atau tidak begitu. Jangan sampai nanti dianggap jaksa penuntut umum ini dalam memberikan tuntutannya
tidak profesional karena memanipulasi data begitu ya. Memanipulasi data itu yang dua kali yang saya dengarkan disampaikan oleh penasihat hukum. Saya jarang sekali mendengar penasihat hukum itu menyatakan bahwasannya jaksa penuntut umum dalam tuntutannya sudah melakukan manipulatif. Kalau terminologi manipulatif berarti ada keterangan tidak benar dalam dakwaan jaksa atau dalam dakwaan jaksa ada data-data ataupun informasi yang dimanipulasi gitu, dipalsukan ya. Nah, ini kan suatu hal yang saya kira sangat harus ditegaskan lagi supaya jaksa penuntut umum tidak itu sebagai isu yang sangat meresahkan bagi suatu institusi kejaksaan.